Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Om Second, tempat bakulnya handphone bekas berkualitas dan bergaransi. Kali ini Om Second akan memberikan kalian 5 tips yang wajib kalian lakukan saat akan membeli HP bekas. Tips ini mungkin akan memberikan kalian pemahaman mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan saat membeli HP bekas dan meminimalisir resiko tertipu oleh penjual nakal saat akan membeli HP bekas. Karena saat ini banyak sekali HP bekas yang kondisinya masih terlihat mulus, like new, dan bahkan keluaran baru, namun merupakan HP bongkaran dan sudah tidak ori lagi. Tips ini tidak hanya berlaku untuk kalian yang membeli HP dari perorangan melalui sistem COD dari marketplace Facebook saja, melainkan untuk kalian juga yang berniat untuk membeli handphone bekas dari counter. Karena pengalaman saya saat membeli handphone di tempat sekelas Roxy pun masih banyak seller-seller yang tidak jujur, terutama pada bagian layar yang paling banyak bermasalah. Kita harus memastikan betul apakah layar tersebut masih ori atau sudah pernah diganti. Nah, jadi jika kalian berniat untuk membeli HP second, mungkin ada baiknya kalian untuk menyimak video ini terlebih dahulu. Meskipun tidak menjamin 100% akan terhindar dari penipuan, namun setidaknya tips ini akan meminimalisir terjadinya penipuan. Tanpa perlu berbasa-basi lebih banyak lagi, langsung saja kita bahas hal apa saja yang perlu diperhatikan saat akan membeli HP bekas. Yang pertama yang harus kalian hindari adalah seller yang terburu-buru. Nah, hal ini berlaku untuk kalian yang membeli handphone dengan sistem COD dari marketplace Facebook. Karena tentunya saat kalian membeli handphone bekas, kalian memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mengecek handphone tersebut. Nah, dengan adanya seller yang terburu-buru, terindikasi bahwa seller tersebut akan melakukan penipuan terhadap kalian. Meskipun hal itu belum pasti, namun alangkah baiknya kalian menghindari seller-seller seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah mengecek apakah bagian LCD dari smartphone yang akan kalian beli masih original atau tidak. Karena banyak sekali kasus-kasus HP yang sudah gantian LCD namun seller tidak mau memberitahu pembeli. Nah, cara mengeceknya cukup mudah, kalian cukup masuk ke bagian menu setelan. Nah, pada bagian setelan kalian masukkan di pencarian dengan kata kunci ketuk. Nah, lalu akan muncul fitur yang namanya ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar. Fitur ini tersedia di hampir semua merek smartphone dan tipe smartphone. Nah, fitur ini tidak akan bekerja pada layar yang sudah tidak original. Jadi dapat dijadikan sebagai indikator untuk menentukan apakah LCD dari smartphone yang akan kalian beli masih original atau tidak. Jika masih original, maka fitur ini akan bekerja di smartphone yang akan kalian beli. Contohnya seperti ini. Dimatikan layarnya lalu ketuk 2 kali. Nah, setelah diaktifkan fitur tersebut, maka layar ini akan menyala saat kalian ketuk 2 kali. Dan dapat dipastikan bahwa LCD dari smartphone ini masih original. Selanjutnya yang ketiga, jika tadi kalian sudah mengecek apakah kondisi LCD dari handphone yang akan kalian beli masih original atau tidak, sekarang saatnya kalian mengecek apakah kondisi handphone ini sudah pernah dibongkar, apakah LCD-nya meskipun original sudah pernah dibongkar, apakah mesinnya pernah dibongkar. Cara mengeceknya cukup mudah, kalian cukup melihat dari kondisi fisiknya saja. Yang pertama, kalian dapat mengecek apakah LCD-nya ini pernah dibongkar atau tidak dengan cara kalian perhatikan dari dekat gap antara bezel dan LCD-nya. Karena sejatinya smartphone yang masih original dari pabrikan tidak ada gap antara LCD dan bezelnya, jadi akan terlihat sangat rapat. Melainkan LCD yang sudah pernah bongkaran pasti pemasangannya tidak presisi lagi. Selanjutnya yang kedua adalah kalian perhatikan apakah pada bagian layarnya, pada bagian pinggiran antara layar dan bezel terlihat ada gelembung-gelembung lem. Karena kebanyakan smartphone yang sudah dibongkar LCD-nya akan terlihat bekas pengelemannya. Nah, yang selanjutnya kalian dapat mengecek apakah smartphone ini pernah dibongkar, pernah diservis bagian mesinnya dan bagian lainnya. Kalian dapat memperhatikan pada bagian slot SIM-nya. Karena kebanyakan orang saat membongkar smartphone, membongkar backdoornya yang masih menggunakan sistem kunci seperti ini, mereka akan mencungkilnya dari bagian slot SIM ini karena lebih mudah untuk dicungkil. Nah, jika sudah pernah dicungkil, maka di sini akan terlihat ada sedikit bengkokan ataupun gap-gap yang tidak wajar.
Jadi kalian cukup perhatikan saja gap-gapnya apakah masih rapet atau tidak. Jika sudah ada sedikit coakan-coakan pada bagian pinggir, dapat dipastikan bahwa smartphone tersebut pernah dibongkar. Selanjutnya yang keempat adalah mengecek keseluruhan fungsi dari smartphone yang akan kalian beli. Mulai dari fungsi tombol power, fungsi tombol volume, fungsi dari mic, fungsi port USB, fungsi speaker bawah, fungsi speaker atas, fungsi dari LCD-nya, fungsi dari kamera depan, kamera belakang, hingga fungsi dari fingerprint scanner jika tersedia. Nah, untuk mengecek semua fungsi tersebut, kalian cukup memasukkan kode dial. Tentunya kode dial dari setiap brand smartphone pastinya berbeda-beda. Kalian cukup mencarinya di Google dengan memasukkan kata kunci kode dial handphone Samsung misalnya. Nah, khusus untuk brand Xiaomi ataupun Redmi, kalian cukup masuk ke bagian menu setelan. Nah, lalu di sini masuk ke bagian tentang telepon. Lalu di sini ada yang namanya keseluruhan spesifikasi, kalian masuk saja. Lalu scroll ke bawah, nah di sini ada yang namanya versi kernel. Kalian cukup mengklik-kliknya beberapa kali hingga muncul tampilan pengecekan fungsi-fungsi yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah diklik beberapa kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian dapat mengecek versi dari handphone, fungsi dari SIM, keyboard, vibrator, notifikasi LCD, touchscreen, display, receiver, speaker, main mic, headset, FM radio, proximity, WiFi address, Bluetooth, lag sensor, OTG, charger test, rear kamera, front kamera, GPS, baterai indikator, bahkan sampai fingerprint scanner. Cara menceknya kalian cukup mengklik satu persatu semua dari indikator pengecekan ini. Misalkan saya akan mengecek pada bagian touchscreen-nya apakah masih berjalan dengan baik pada setiap sisinya. Saya cukup mengklik pada bagian touchscreen. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk mengecek apakah bagian touchscreen masih berjalan dengan baik pada seluruh bagiannya atau tidak. Nah, kalian cukup mengeceknya satu persatu seperti ini. Misalkan ada pengecekan dari warna-warna handphone ini apakah masih normal atau tidak, apakah ada white spot atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ketika kalian sudah memastikan bahwa smartphone ini ternyata masih original, belum pernah dibongkar, emailnya terdaftar, dan lain sebagainya, kalian wajib mencobanya dulu selama minimal 15 menit pemakaian intens. Misalkan kalian gunakan untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus, dan kalian gunakan coba untuk bermain game, misalkan pada game Subway yang sering saya lakukan. Karena pada game Subway interaksi kita terhadap smartphone dan layar itu cukup intens ya. Nah, karena kenapa harus dilakukan hal tersebut? Karena ada sebagian smartphone yang memang kondisinya masih baik, masih original, dan masih mulus. Namun ternyata saat kita gunakan untuk aktivitas yang berat, beberapa menit kemudian smartphone itu akan nge-freeze. Jadi tidak dapat kita klik-klik sedikit pun pada bagian layarnya, atau terdapat bug pada bagian sistemnya karena gagal update dan lain sebagainya. Jadi sebelum kalian deal membeli handphone tersebut, setelah mengecek semuanya, pastikan dulu kalian mencoba smartphone yang akan kalian beli beberapa menit, minimal 15 menit untuk pemakaian berat seperti membuka banyak aplikasi ataupun memainkan game, contohnya game Subway. Nah, mungkin cukup sekian beberapa tips yang wajib kalian lakukan saat akan membeli smartphone bekas. Semoga tips ini dapat membantu kalian untuk terhindar dari berbagai penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.